Nabi Hizkil, atau yang juga dikenal dengan nama Nabi Hazkial, adalah seorang nabi yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yehezkil. Nama Hizkil sendiri memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikannya. Makna ini sangat sesuai dengan perjalanan hidup beliau, karena sepanjang hidupnya Allah Ta'ala selalu menjaga beliau dari dosa dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Nabi Hizkil diperkirakan hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi. Itu berarti beliau hidup sekitar 6 abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Hizkil hidup setelah zaman Nabi Musa alaihissalam dan sebelum zaman Nabi Daud alaihissalam. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang berarti beliau berasal dari kaum Bani Israel. Dalam kitab Qisasul Anbiya atau Kisah Para Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayah dari Nabi Hizkil bernama Buzi. Oleh karena itu, nasab beliau dikenal sebagai Nabi Hizkil bin Buzi al-Ajuz. Dalam ajaran Islam, Nabi Hizkil adalah sosok yang sangat dihormati. Kisah beliau disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Namun, di kalangan sebagian Bani Israel zaman sekarang, beliau kerap dianggap sebagai orang yang memiliki pemikiran aneh. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai seorang penghayal atau orang yang mengalami gangguan jiwa. Setelah Nabi Yusha bin Nun wafat, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh Khalid bin Yufna. Lalu, setelah Khalid bin Yufna meninggal dunia, seluruh urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Hizkil bin Buzi. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi, ada satu peristiwa besar yang terjadi dalam hidupnya. Kisah ini bermula dari sebuah daerah yang bernama Dawirdan, yang juga dikenal dengan sebutan Jawurdan atau Azirat. Jika dalam bahasa Arab, lokasi daerah ini berada di sekitar wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Pada masa itu, terjadi sebuah wabah penyakit yang sangat mematikan. Wabah ini dikenal dengan nama Ta'un, dan dikatakan sangat mudah menular dari satu orang ke orang lainnya. Jika dibandingkan dengan wabah yang pernah terjadi di zaman modern, mungkin bisa dikatakan mirip dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa waktu lalu. Namun, wabah Ta'un ini jauh lebih mengerikan. Jika seseorang tertular di pagi hari, maka pada sore atau malam harinya, orang tersebut sudah pasti akan meninggal dunia. Seiring waktu, wabah penyakit yang mematikan ini semakin menyebar luas. Jumlah korban yang meninggal terus bertambah, membuat penduduk yang masih sehat menjadi ketakutan. Mereka yang belum terjangkit akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan negeri mereka, demi mencari tempat yang lebih aman, jauh dari penyebaran penyakit yang mengerikan ini. Mereka pun memulai perjalanan, mencari daerah yang bebas dari wabah. Setelah berkeliling selama beberapa waktu, akhirnya mereka menemukan sebuah lokasi yang dianggap aman. Tempat ini berupa sebuah lembah atau dataran rendah yang masih bersih dari penyakit. Dengan penuh harapan, mereka segera mengungsi ke sana. Jumlah mereka sangat besar, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai angka pastinya. Beberapa riwayat menyebutkan jumlah mereka sekitar 3.000 hingga 4.000 orang, sementara pendapat lain mengatakan jumlahnya mencapai 30 hingga 40.000 orang. Yang jelas, jumlah mereka sangat banyak, hingga lembah yang tadinya kosong berubah menjadi penuh dengan manusia. Setelah menetap di tempat baru itu, mereka mulai membangun kehidupan kembali. Mereka mendirikan rumah-rumah tempat tinggal, membangun berbagai fasilitas, serta menciptakan sebuah komunitas yang baru. Mereka merasa lega dan bersyukur telah berhasil melarikan diri dari wabah yang sebelumnya mengancam nyawa mereka. Namun, di balik semua itu, ada satu hal penting yang sering dilupakan manusia, yaitu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ketetapannya yang tidak bisa diubah oleh siapapun, yaitu tentang kematian. Tidak peduli sejauh mana seseorang berusaha menghindarinya, jika ajal sudah tiba, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dikisahkan bahwa seluruh pengungsi yang telah menetap di lembah tersebut akhirnya tetap meninggal dunia karena wabah yang sama,
yaitu penyakit taun. Namun, ada dua versi mengenai bagaimana hal ini terjadi. Versi pertama menyebutkan bahwa setelah beberapa waktu berlalu, para penduduk baru ini mulai merasa aman. Mereka tidak lagi merasa takut akan penyakit yang dulu menghantui mereka. Merasa selamat dan terlindungi, mereka pun bersuka cita dan mulai membanggakan negeri baru yang mereka tinggali. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Mereka mulai merasa bahwa mereka bisa melawan kematian dan akan hidup lebih lama dibandingkan dengan orang-orang yang masih tinggal di tempat asal mereka. Kesombongan mereka akhirnya mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai peringatan dan hukuman atas sikap angkuh mereka, Allah Ta'ala mengutus dua malaikat ke negeri tersebut. Satu malaikat diutus ke dataran rendah, sementara malaikat lainnya berada di dataran tinggi. Kemudian, kedua malaikat itu serentak mengeluarkan pekikan atau suara teriakan yang luar biasa dahsyat. Suara tersebut begitu kuat hingga mampu memecahkan gendang telinga siapapun yang mendengarnya. Akibatnya, dalam sekejap, seluruh penduduk negeri itu meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Negeri yang mereka bangga-banggakan sebagai tempat perlindungan pun akhirnya menjadi sunyi dan kosong tanpa kehidupan. Versi kedua dari kisah ini menceritakan bahwa ketika para pengungsi tiba di lembah baru dan mulai membangun kehidupan mereka, tanpa mereka sadari, ada beberapa orang yang sebenarnya telah terinfeksi wabah taun. Karena jumlah mereka yang begitu banyak, keberadaan orang-orang yang terjangkit penyakit ini luput dari perhatian. Awalnya, mereka merasa aman dan bahagia karena berhasil melarikan diri dari tempat asal yang penuh dengan wabah. Namun, tanpa mereka ketahui, penyakit mematikan itu perlahan mulai menyebar di antara mereka. Hari demi hari, satu persatu orang mulai jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada cara untuk menghentikan penyebaran wabah ini dan bahwa pada akhirnya semua orang akan mati, mereka pun mengambil sebuah keputusan yang sangat tidak biasa. Mereka membangun sebuah pagar atau tembok tinggi yang mengelilingi pemukiman mereka. Bentuknya menyerupai sebuah kandang raksasa yang mengurung mereka sendiri. Mereka membangun pagar tersebut bukan untuk melindungi diri dari bahaya luar, tetapi untuk satu tujuan yang sangat menyedihkan. Agar ketika semua penduduk telah meninggal, jasad mereka tidak diseret atau dimakan oleh hewan-hewan buas. Mereka ingin menjaga kehormatan tubuh mereka, meskipun mereka tahu ajal sudah menanti. Hari-hari berlalu dan jumlah korban semakin bertambah. Satu persatu mereka meninggal, hingga akhirnya tidak ada satu pun yang tersisa hidup di balik pagar tembok tersebut. Jasad mereka bertumpuk di dalam pemukiman yang dulu mereka bangun dengan harapan besar. Tidak ada yang mengurus atau menguburkan mereka, sehingga pemandangan di sana menjadi sangat mengenaskan. Mayat-mayat saling bertumpuk dalam kondisi yang kacau dan tidak tertata. Waktu terus berlalu. Hari berganti menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan perlahan-lahan kisah mereka terlupakan. Tidak ada satupun orang yang tahu atau mengunjungi tempat itu. Negeri yang dulu mereka bangun dengan penuh harapan kini menjadi sunyi, ditinggalkan, dan tidak tersentuh oleh siapapun. Jasad-jasad yang dahulu bertumpuk mulai membusuk dan akhirnya berubah menjadi tulang belulang. Bertahun-tahun kemudian, kondisi tempat itu semakin mengenaskan. Tulang-tulang manusia tercerai-berai, tidak lagi beraturan. Bahkan, jika sekelompok arkeolog menemukan tempat itu, mereka pun tidak akan sanggup menyusun kembali puluhan ribu tulang manusia yang berserakan, karena keadaannya benar-benar kacau. Namun, suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang nabi dari kalangan Bani Israel melintasi tempat tersebut. Nabi itu adalah Nabi Hizkil alaihi salam. Meskipun namanya tidak termasuk dalam daftar 25 nabi yang paling dikenal, Nabi Hizkil tetaplah seorang nabi pilihan Allah Ta'ala. Ketika beliau berjalan melewati gerbang tempat tersebut dan memasuki kawasan yang dulu pernah dihuni oleh ribuan orang, beliau terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Di hadapannya terbentang pemandangan yang mengerikan. Puluhan ribu tulang manusia yang sudah lama berserakan. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada petunjuk siapa mereka, dan dari tahun berapa mereka berasal. Hanya tulang belulang yang tersisa,
menjadi saksi bisu dari kisah tragis yang pernah terjadi di tempat itu. Nabi Hizkil termenung. Beliau merenung dalam-dalam, memikirkan kejadian yang menyebabkan tempat ini berubah menjadi lautan tulang. Lalu, di tengah perenungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Hizkil, apakah engkau tahu bagaimana aku akan menghidupkan mereka kembali?" Nabi Hizkil yang merasa penasaran pun menjawab, "Ya, aku ingin tahu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Maka berserulah engkau kepada tulang belulang itu." Maka, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hizkil pun berseru kepada tulang belulang yang berserakan itu. Dengan penuh keyakinan, beliau berkata, "Wahai tulang belulang yang telah tercerai-berai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk bersatu kembali." Begitu kalimat itu diucapkan, keajaiban besar pun terjadi. Tiba-tiba, tulang belulang yang tersebar di seluruh tempat itu mulai bergetar. Dengan kuasa Allah Ta'ala, mereka melayang di udara, berterbangan ke segala arah, saling mencari pasangannya masing-masing. Tulang-tulang itu mulai tersusun kembali, satu demi satu menyatu membentuk kerangka manusia yang utuh. Setelah tulang belulang itu tersusun dengan sempurna dalam bentuk manusia, keajaiban berikutnya terjadi. Dari tulang-tulang tersebut, tumbuh daging yang menyelimuti mereka, membentuk tubuh seperti sedia kala. Otot, kulit, hingga rambut kembali seperti saat mereka masih hidup. Tidak hanya itu, pakaian yang dahulu mereka kenakan pun kembali melekat pada tubuh mereka, persis seperti ketika mereka pertama kali meninggal dunia. Setelah jasad mereka kembali utuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuh-tubuh tersebut. Seketika, puluhan ribu orang yang sebelumnya telah mati itu kembali hidup. Mereka membuka mata mereka, menarik napas pertama mereka setelah sekian lama, dan berdiri dalam keadaan lebih sempurna dari sebelumnya. Melihat keajaiban yang luar biasa ini, semua orang yang telah dihidupkan kembali pun serentak bersujud kepada Allah Ta'ala. Dengan penuh kekaguman dan keimanan yang mendalam, mereka berkata, "Maha suci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagimu. Tiada Tuhan selain Engkau." Kisah ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 243, yang berbunyi, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, padahal mereka berjumlah ribuan karena takut mati?" Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan mereka kembali. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 243. Setelah mereka dihidupkan kembali, kaum Dawir akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung asal mereka. Mereka kembali ke tanah kelahiran mereka, bertemu kembali dengan keluarga yang telah mereka tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Namun, meskipun mereka telah mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup, pada akhirnya mereka tetap akan menghadapi kematian kembali di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Juraij, kisah ini adalah sebuah bukti nyata bahwa manusia tidak perlu merasa takut atau cemas dalam menghadapi takdir Allah Ta'ala. Semua yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan olehnya, dan manusia hanya perlu beriman serta berserah diri kepadanya. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi di masa lalu, dan bukan sekadar perumpamaan. Muhammad ibnu Ishaq menyatakan bahwa tidak ada riwayat yang secara pasti menjelaskan berapa lama Nabi Hizkil hidup di tengah-tengah Bani Israel. Yang pasti, setelah beliau menjalankan tugasnya sebagai nabi dan menyampaikan risalah Allah Ta'ala, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya kembali, dan beliau pun wafat. Namun sejarah kembali berulang. Setelah Nabi Hizkil wafat, kaum Bani Israel kembali tersesat. Mereka kembali menyembah berhala yang mereka sebut Baal, meninggalkan ajaran tauhid yang telah disampaikan oleh nabi mereka. Melihat kesesatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus seorang nabi lainnya, yaitu Nabi Ilyasa alaihi salam, untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Dari kisah Nabi Hizkil ini, ada banyak hikmah besar yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah tidak ada tempat yang benar-benar aman selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia boleh berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bahaya, tetapi jika Allah telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jika Dia berkehendak, maka orang mati pun bisa dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya dan tidak pernah meragukan kekuasaannya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.